Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke mata kuliah kewirausahaan ya. Pagi semua. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Saya mulai dari awal ya, mengenai media pembelajaran kita. Ini ada dua. Yang pertama adalah synchronous learning. Yang kedua adalah asynchronous learning. Synchronous learning adalah pembelajaran jarak jauh yang sudah terjadwal seperti yang kita lakukan saat ini ya. Bisa melalui Zoom atau di Meet. Kemudian asynchronous learning adalah waktunya tidak ditentukan. Contohnya adalah di kelas. Oke. Kemudian metode pembelajaran adalah melalui ceramah, fokus group discussion, project based learning, dan self learning. Ya, ceramah ini seperti yang kita lakukan. Fokus group adalah melalui diskusi-diskusi, dan project based learning itu bisa melalui tugas, ya. Kemudian melalui kelas. Yang berikutnya adalah capaian yang diharapkan. Ya, diharapkan teman-teman memahami strategi bisnis dan pemasaran secara konvensional dan online. Ya, metode pembelajaran adalah ceramah. Kemudian indikatornya adalah pemahaman tentang strategi bisnis dan pemasaran secara konvensional dan online. Kemudian sistem penilaian adalah UTS, yaitu 60% baik di kelas atau tugas. Kemudian ujian akhir adalah sebesar 40%. Ya, kemampuan yang diharapkan dari mata kuliah kewirausahaan adalah teman-teman mampu menemukan dan menciptakan peluang wirausaha dan bisa menjalin kemitraan. Kemudian dapat menerima resiko dan kegagalan usaha, kemudian mampu menyiasati keterbatasan modal usaha, dan mampu memahami hal ihwal kewirausahaan. Kemudian berani mencoba berwirausaha sesuai dengan kemampuan dan bidang yang digelutinya. Dapat mengembangkan kewirausahaan, mau menerima resiko dan kegagalan wirausaha. Oke, ada pertanyaan di situ? Kalau enggak, kita lanjut ke materi ya. Ada pertanyaan dari teman-teman? Tidak, Pak. Oke. Kita lanjut ya. Bagaimana? Ada pertanyaan? Oke, kita lanjut ya. Yang dimaksud pemasaran menurut Kotler dan Armstrong adalah sebagai suatu profesional dan manajerial di mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan ingin melalui penciptaan dan pertukaran timbal balik produk dan nilai dengan orang lain. Jadi ada produk yang kita pertukarkan dengan orang lain dengan harapan orang tersebut memperoleh manfaat ya. Kemudian tujuannya adalah memaksimalkan penjualan secara terus-menerus ya, agar memperoleh keuntungan jangka panjang. Kemudian siapa itu yang pemasar tersebut itu meliputi mengenali kebutuhan konsumen. Jadi kita harus paham kebutuhan konsumen sebelum kita melakukan pemasaran ya. Kemudian memilih dan mengembangkan barang atau jasa yang bisa memuaskan konsumen. Tentunya produk-produk yang kita sampaikan kepada konsumen itu harus dapat memuaskan konsumen kita ya. Kemudian menentukan harga yang layak, harga yang sesuai dengan barang yang kita jual dan manfaat yang diterima oleh konsumen ya. Kemudian menginformasikan produk kepada konsumen melalui promosi dan pendistribusian produk. Kemudian tentunya memperoleh keuntungan dan hubungan jangka panjang. Ya. Berikutnya adalah siapakah konsumen? Ya. Konsumen adalah orang yang penting bagi usaha kita ya. Karena kita perlu konsumen untuk membeli produk-produk yang kita tawarkan. Kemudian konsumen itu tidak tergantung kepada kita, namun kita bergantung kepada mereka, ya. Dan konsumen merupakan tujuan dari usaha yang kita dirikan. Ya. Kemudian konsumen bukanlah pihak yang perlu diajak berdebat, ya. Di mana ada istilah konsumen adalah raja. Mereka menentukan harga yang sesuai dengan kepuasan yang mereka ingin dapatkan ya. Kemudian konsumen adalah orang yang menyampaikan keinginan dan kebutuhannya kepada Anda. Jadi konsumen mungkin akan memberi masukan terhadap produk yang kita miliki, apakah misalnya makanan, apakah mungkin terlalu asin, terlalu manis ya, atau barangnya kurang fleksibel ya.
kurang awet ya. Ada beberapa usaha mereka membuka saran-saran dari konsumennya, ataupun konsumen bisa berinteraksi langsung dengan kita jika kita berwirausaha secara pribadi ya. Ada pertanyaan dari teman-teman? Oke, kita lanjut ya. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah pembagian sebuah pasar menjadi kelompok pembeli yang berbeda. Tujuannya adalah membentuk kelompok pasar yang homogen, sehingga pasar tersebut dapat ditargetkan untuk memasarkan produk yang kita miliki. Ya. Segmentasi pasar diperlukan karena kita tidak dapat melayani semua keinginan konsumen. Ya. Jadi kadang produk kita kan terbatas ya, dalam artian spesifikasinya tidak meliputi semua aktivitas misalnya. Jadi kita harus menentukan pasar-pasar mana yang harus kita jangkau, itu disebut segmentasi. Atau kita menjual makanan yang khusus ya, hanya diminati orang-orang tertentu, yaitu disebut segmentasi. Ya. Di situ kita harus lihat berapa banyak konsumen yang kita miliki, ya, berapa banyak konsumen yang dapat kita peroleh atas produk kita. Ya. Segmentasi pasar sendiri dikelompokkan berdasarkan 5 kelompok. Yang pertama adalah segmentasi berdasarkan geografis ya. Ini adalah segmentasi berdasarkan wilayah, ya. Bisa per negara, per provinsi maupun lingkungan-lingkungan kecil lainnya. Ya. Kemudian segmentasi demografis ya. Jadi pembagian berdasarkan variabel demografi seperti usia, pekerjaan, ras, ya, ataupun penghasilan, ya, kelas sosial, agama, ya, seperti itu. Kemudian segmentasi psikografis, yaitu pembagian pasar berdasarkan gaya hidup ataupun kepribadian konsumen terhadap produk tersebut, terhadap nilai produk tersebut. Ya. Kemudian segmentasi perilaku adalah berdasarkan pengetahuan produk dari konsumen. Ya. Kemudian ada lagi yang terakhir segmentasi waktu khusus, yaitu pembagian berdasarkan waktu produk tersebut dapat laku ya, misalnya saat Lebaran, Natal, Tahun Baru ya, seperti itu, berdasarkan segmentasi berdasarkan waktu khusus. Ada pertanyaan? Jadi untuk beberapa produk ada yang memang perlu segmentasi ya. Seperti kita jual baju koko ya, jual ketupat, itu contohnya adalah segmentasi waktu khusus ya, di mana barang-barang tersebut akan laku pada waktu-waktu tertentu. Untuk perusahaan-perusahaan yang mungkin besar, kita bisa mereka akan membuat segmentasi tertentu karena mungkin produknya pun spesifik untuk pasar-pasar yang kecil. Ya. Tapi kalau kita umumnya wirausaha pribadi itu biasanya kita hanya memasarkan hal-hal yang umum ya. Jadi untuk segmentasi pasar ini kita kurang terlalu serius ya, walaupun kita perlu memahami hal ini. Oke, ada pertanyaan dari teman-teman? Contohnya kalau teman-teman punya franchise kuliner ya, kalau kita pengennya khusus misalnya makanan Korea, tentu itu termasuk segmentasi pasar ya, karena kita harus tahu lingkungan tempat kita berusaha itu memiliki konsumen yang cukup nggak supaya modal kita kembali atau kita mencapai keuntungan yang maksimal. Ya. Itu salah satu segmentasi pasar juga. Oke. Ada pertanyaan teman-teman? Kita lanjut ya. Kemudian ada dalam teknik pemasaran adalah strategi bauran pemasaran, yang itu dari price, product, place, dan promotion ya. Price adalah harga, jadi pada tingkat harga berapa konsumen mampu membayar. Kemudian produk adalah produk apa yang dibutuhkan konsumen ya, yang dapat menarik perhatian konsumen ya. Kemudian promosi, media promosi apa yang tepat digunakan untuk memasarkan produk kita secara maksimal ya. Kemudian place adalah tempat di mana produk tersebut dapat diperoleh dengan mudah ataupun bagaimana kita mendistribusikan produk tersebut ya.
Ya, berikut yang pertama adalah strategi produk, meliputi kualitas, ya, nama produk, penampilan, kemasan, ukuran, dan layanan purna jual. Nah, di sini kita fokus kepada produk yang kita pasarkan, ya. Bagaimana kualitasnya dapat bertahan dengan baik di konsumen, kemudian bagaimana nama produk dapat diingat konsumen dengan baik, bagaimana penampilan produknya, bagaimana kemasannya agar menarik, bagaimana ukurannya, apakah terlalu kecil, ya, sehingga konsumen tidak berminat, ataukah terlalu besar sehingga usaha kita kurang maksimal dalam memperoleh profit, ya. Kemudian ukurannya dan pelayanan purna jual, ya. Untuk usaha-usaha yang sudah cukup mapan, mereka akan menyediakan pelayanan purna jual yang baik, yaitu menjadi salah satu faktor yang menarik konsumen untuk membeli produknya, ya. Seperti itu. Ada pertanyaan? Oke, kita lanjut, ya. Merek ini buat konsumen tujuannya adalah mempermudah dan mengenali produk dan memberikan keyakinan atas produk yang kita miliki. Kemudian bagi produsen adalah agar produk tersebut bisa dijual, diiklankan, dan berbeda dengan merek lain, ya. Pertimbangan menentukan merek adalah mudah diucapkan, dieja, dan diingat, kemudian tampil beda dan terdaftar, ya. Karena zaman sekarang kan banyak produk-produk, ya, jadi mungkin perlu kita daftarkan atau kita patenkan supaya apabila usaha kita laku, tidak ada orang yang sembarang mengcopy, menjual produk lain dengan memakai merek kita, ya, seperti itu. Ada pertanyaan, teman-teman? Oke, kita lanjut, ya. Kemudian merek atau logo itu harus memiliki keaslian, harus original, ya, berdasarkan dari ide kita yang original. Kemudian mudah dibaca atau diucapkan, kemudian harus menggugah, harus cocok dengan produknya, harus mudah diingat, harus sederhana dan ringkas, harus mudah disisipkan pada media apapun, tidak berkonotasi jelek, cocok untuk ekspor, ya, jadi bisa global, secara global dapat diterima oleh konsumen, ya. Kemudian tidak sulit digambarkan, ya. Secara garis besar, logo yang baik itu mengandung 5 unsur yang disingkat dengan SMART. Yang pertama adalah simple, kemudian memorable, appropriate, resizable, timeless, ya. Simple berarti logo yang kita sampaikan harus sederhana, ya, tidak terlalu rumit, baik dalam bentuknya, ya, maupun warnanya, ya, yang sederhana, ya. Contohnya seperti Nike sama Apple, ya, itu kan sederhana, tapi eye catching gitu, ya. Kemudian memorable, berkesan, ya, jadi gampang diingat, ya, bentuknya seperti apa. Kemudian appropriate, tepat guna, jadi harus dapat diterima oleh target konsumen kita dengan baik, ya, dan konsumen dapat mengaitkan logo tersebut dengan image perusahaan, ya. Kalau keren kan kalau logo kita bagus, ya, dianggap keren, berarti kan perusahaan kita pun akan dianggap baik, ya, usaha kita pun akan dianggap baik, profesional, ya, seperti itu. Kemudian resizable itu mampu tampil dalam berbagai ukuran, ya. Jadi jika kita memasangnya di berbagai media itu dapat disesuaikan dengan baik, ya, harus proporsional dan simetris, ya. Kemudian timeless, ya. Jadi untuk beberapa perusahaan besar, contohnya Pertamina, ya, kadang-kadang mereka memiliki logo yang lama mereka pakai, kemudian pada suatu titik tertentu, misalnya udah 20 tahun, 50 tahun, mereka akan menggantinya untuk membuat rebranding yang bisa merefresh image konsumen, ya, supaya lebih bagus. Contohnya juga seperti pada Bank Mandiri yang merubah logonya setelah merger, ya, seperti itu, ya. Dan dengan logo yang sederhana tadi, dengan gampang diingat, sehingga akan bersifat timeless, ya. Tidak, kalau kata tidak lekang oleh waktu lah, gitu, ya. Ada pertanyaan dari teman-teman? Oke, kita lanjut, ya. Kemudian kemasan, ya. Kemasan itu harus protektif, dapat melindungi produk, ya, sehingga keawetannya bisa bertahan lama, atraktif, menarik perhatian, ya, dapat
mengundang orang untuk melihatnya, ya, convenient, mudah dan praktis. Knowledge, memiliki informasi yang jelas, ya. Jadi kemasan itu penting memiliki informasi yang jelas seperti ingredient-nya, ya, di masa expired-nya, ya, harus memiliki informasi yang jelas, ya. Kemudian mengundang minat, attention, greater value, memiliki manfaat, dan economical, murah dan praktis, ya. Dalam artian walaupun kemasan itu menaikkan ongkos produksi, tapi kemasan akan membuat produk lebih menarik dan membantu menaikkan jumlah penjualan, ya. Jadi kita harus memiliki kemasan yang murah juga untuk menekan biaya penjualan. Oke. Kemudian berikutnya adalah penyebab kegagalan dan keberhasilan produk baru, ya. Produk baru dapat gagal jika penelitian pasar tidak memadai, ya. Jadi mungkin kita membuka usaha yang memang banyak orang yang belum buka misalnya seperti itu. Tapi karena kita tidak cukup membaca konsumen, itu akan menjadi gagal. Walaupun bahasanya pesaing kita sedikit, ya. Tapi karena kita tidak cukup meluangkan waktu untuk membaca pasar, akhirnya produk kita sendiri menjadi tidak diminati, ya, membuat usaha kita gagal, ya. Kemudian kualitas dan penampilan jelek, ya. Produk kita memiliki kualitas yang buruk dan penampilan yang kurang menarik, ya. Kemudian tidak menawarkan keuntungan lebih dari pesaing, ya. Tidak ada nilai tambah atas produk kita, ya. Kemudian biaya lebih mahal, ya, dengan tidak ada nilai tambah, tentunya walaupun kita menjual murah, tetap kita dianggap mahal karena produk kita tidak memiliki manfaat yang cukup baik, ya. Kemudian peluncuran yang tidak tepat waktu, ya, mungkin di pasar masih memiliki produk-produk yang baik sehingga kita meluncurkannya tidak sesuai dengan waktu yang ada, ya. Kemudian salah memperhitungkan besarnya pasar atau konsumen dan tidak cukup iklan atau promosi, ya. Itu penyebab produk baru akan gagal. Kemudian produk baru akan sukses jika memberikan kepuasan konsumen, ya. Kemudian produknya lebih unggul dan murah, ya. Karena pada saat sekarang ini banyak produk-produk baik dijual dengan harga yang memang cukup murah sehingga persaingan akan menjadi lebih ketat, ya. Kemudian penjualan dan distribusi yang tepat, ya, ini penting, ya, untuk menekan cost produksi juga, cost distribusi juga. Nah, kemudian promosi yang tepat dan pasar yang menguntungkan, ya, itu adalah hal-hal yang mendukung produk baru untuk sukses. Oke, ada pertanyaan? Berikutnya adalah strategi harga, ya. Faktor yang mempengaruhi strategi harga adalah permintaan, ya, berapa banyaknya demand yang kita miliki, kemudian target pasar, ya, pasar mana yang kita akan masuki, kemudian reaksi pesaing, bagaimana reaksi pesaing kita, apakah mereka akan fokus kepada kita, ya, atau hanya mengikuti, ya. Kemudian bagian lain dari bauran pemasaran, ya, seperti tadi ada produknya, ya, ada place-nya, ada promotion-nya, kemudian tujuan pemasaran, ya. Kemudian biaya produksi, ini yang penting, berapa besar biaya produksi kita sehingga kita dapat menentukan harga dari produk yang kita akan jual. Kemudian berapa besar keuntungan yang akan kita yang ingin kita peroleh, ya. Itu mempengaruhi strategi harga yang akan kita tentukan, ya. Semakin besar keuntungannya berarti harga yang akan kita buat menjadi lebih mahal, ya, seperti itu, ya. Jadi harga harus dibuat serendah mungkin untuk menarik perhatian konsumen, tapi dibuat setinggi mungkin untuk mendapatkan keuntungan, ya. Agak susah, tapi harus ada titik temunya di situ. Tentunya kita pasti akan melihat pasar, berapa harga yang mereka jual untuk produk yang hampir sama, yang merupakan produk substitute dari produk yang kita jual, seperti itu. Ada pertanyaan dari teman-teman? Oke, kita lanjut, ya. Kemudian di sini adalah cara menentukan harga, di mana harga adalah biaya ditambah keuntungan, kemudian biaya adalah biaya produksi dan biaya pemasaran, ya. Jadi jika biaya produksinya sebesar 135.000 dengan biaya pemasaran 100.000, total biaya adalah 145.000, ya. Dan jika kita ingin memperoleh keuntungan 20%, berarti harga jualnya akan menjadi 174.000, ya. Dengan produk yang dihasilkan sebanyak 20 bungkus, maka harga per bungkus adalah 8.750, ya. Ini adalah
untuk menentukan break even point, ya. Break even point sendiri itu dipengaruhi oleh biaya tetap, salah satunya biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya yang harus dikeluarkan meskipun jumlah produksi berubah, ya, seperti biaya gaji, biaya sewa tempat, biaya penyusutan, dan lain-lain. Kemudian biaya variabel adalah biaya yang besarannya proporsional sesuai dengan volume produksi. Jadi tidak dianggarkan secara tahunan periode penjualan. Seperti misalnya biaya lembur, bahan baku, ini sifatnya juga cukup insidental, ya. Kemudian di sini ada penghitungan BEP, ya. Bagaimana cara mencari BEP per unit maupun per harga. Ya. Jadi untuk dengan biaya tetap sebesar 145.000 dan biaya variabel sebesar 3.000-an, berarti unit yang harus kita jual supaya break even point adalah sebanyak 27 unit, ya. Dan untuk biaya penjualan yang harus kita peroleh untuk break even point adalah sebesar 230.000, ya, seperti itu. Ini adalah contoh penghitungan BEP yang sederhana, ya. Kemudian kita lanjut, ya, untuk mendeteksi kesalahan harga, ya. Jika kita memasang harga terlalu tinggi, maka kita tidak akan mendapat target penjualan, ya. Kemudian kita akan kehilangan order, stok akan menumpuk, dan konsumen akan komplain, ya. Namun jika harga terlalu rendah, tentunya kita mengharap permintaan konsumen akan meningkat, ya. Jadi untuk beberapa kasus kita tidak dapat melayani tingginya permintaan, ya. Kemudian akhirnya akan menyebabkan kehabisan stok dan dengan penjualan tinggi tapi keuntungannya tidak terlalu rendah. Ini bisa kita katakan secara volume banyak, ya, tapi keuntungannya kurang maksimal, seperti itu, ya. Walaupun di sini adalah konsumen puas karena dengan harga yang murah dapat produk yang baik, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah place, ya. Di sini adalah terkait pemilihan tempat usaha yang strategis dan pemilihan perantara yang sesuai produk, ya. Pemilihan produksi, ya. Pemilihan distribusi, ya. Distribusi sendiri ada dua, yaitu langsung dan tidak langsung, ya. Yang langsung adalah dari produsen ke konsumen, ya. Baik kita di posisi konsumen maupun kita di sisi produsen, ya. Kalau kita di posisi konsumen adalah kita mengambil barang-barang dari produsen. Kalau kita sebagai produsen, kita mengirimkan produk yang kita jual langsung kepada konsumen, ya, seperti itu. Yang secara tidak langsung adalah kita sebagai produsen melalui perantara untuk mencapai konsumen, ya. Itu adalah distribusi tidak langsung, ya. Perantara adalah penghubung antara produsen dan konsumen, ya. Merupakan penyedia jasa atau uang untuk penjualan ataupun pembelian. Jenis-jenis perantara sendiri adalah ada 3. Yang pertama adalah pedagang besar, yaitu distributor yang membeli atau mendapatkan produk dari tangan pertama atau produsen secara langsung, ya. Jadi merupakan pedagang besar yang mencakup wilayah yang luas, ya. Ini tujuannya agar produsen dapat menekan kos distribusi, ya. Jadi mereka hanya menjual dalam partai besar untuk dijual ke pedagang besar. Kemudian yang berikutnya adalah agen, ya. Di sini agen akan berhubungan dengan pedagang besar, ya, sehingga distribusinya akan terbagi ke wilayah-wilayah cakupan wilayah yang lebih kecil, ya. Kemudian yang ketiga adalah pengecer, di mana pengecer akan berhubungan dengan agen untuk menjual ke konsumen secara langsung, ya. Contohnya kalau kita tukang rokok, ya, kan dari pabrik akan menjual ke pedagang besar akan menjual ke agen akan menjual ke pengecer atau ke warung-warung, seperti itu, ya. Jadi semakin panjang saluran distribusi, semakin tinggi harga produk, ya. Namun kalau kita wirausaha, misalnya kita menjual kuliner, umumnya kan kita perantaranya nggak ada untuk menjual makanan, paling perantara untuk delivery aja, ya. Tapi kalau untuk bahan bakunya, nah itu yang harus kita pikirkan, apakah kita akan langsung mengambil kepada produsennya atau kita melalui perantara seperti sayur mayur, ya, atau bahan-bahan bumbu-bumbu dapurnya, seperti itu, ya. Ini harus kita pikirkan sebagai pewirausaha, ya. Ada pertanyaan? Oke, kita lanjut, ya.
Kemudian yang yang terakhir adalah promosi ya. Promosi adalah usaha yang dilakukan untuk memberi informasi, mempengaruhi dan menjalin hubungan dengan kelompok target ya. Konsumen yang puas adalah promosi yang terbaik ya. Jadi menurut Kotler sendiri ada 5 bentuk promosi. Yang pertama adalah advertising melalui iklan ya. Yang kedua adalah personal selling ya, dilakukan menggunakan sumber daya manusia ya. Kemudian sales promotion ya, ini adalah promosi jangka pendek ya, meningkatkan penjualan dengan tujuan meningkatkan penjualan dengan cepat ya. Fungsinya untuk mendongkrak permintaan produk atau layanan tertentu. Kemudian public relation ya, yang menghasilkan publisitas yang baik dan memperkuat citra perusahaan. Jadi ini bisa melalui apa namanya liputan-liputan ya. Kemudian direct marketing ya, adalah pemasaran secara langsung ya, melalui SMS, telepon ya, seperti itu. Jadi ini adalah jenis-jenis promosi ya. Ini dapat dilihat di sini ya. Advertising, personal selling, promotion, publicity, dan direct marketing. Jika kita menggabungkan 5 kegiatan promosi tersebut, itu disebut promotion mix ya. Mungkin kita menggunakan 2 cara seperti advertising dan personal selling, ataupun 3 cara, ataupun seluruhnya ya. Itu disebut promotion mix ya. Kemudian berikutnya adalah metode promosi. Itu adalah yang pertama adalah promosi spesial, seperti memberikan harga khusus, diskon, bundling ya, gratis ongkir, flash sale ya, seperti itu. Kemudian bisa dari promosi dari mulut ke mulut ya. Ini karena mungkin produk kita baik atau produk kita rasanya enak ya, jadi sehingga mereka menyebarkan ini ke teman-temannya, ke relasi-relasinya ya, ke kenalan-kenalannya ya. Kemudian melalui publikasi, yaitu melalui liputan-liputan ya. Kemudian melalui iklan dan melalui penjualan langsung ya. Ada pertanyaan teman-teman? Oke, kita lanjut ya. Kemudian yang terakhir adalah pemasaran online dan offline ya. Tentunya di masa sekarang ini pemasaran online itu sangat dominan ya. Contohnya iklan-iklan di internet ataupun melalui mungkin IG, melalui TikTok ya. Dan tentunya ini kita tidak harus meninggalkan pemasaran secara offline yang konvensional ya. Karena semakin kita kombinasikan kedua metode ini, maka kita akan produk kita akan dikenal secara maksimal oleh konsumen ya. Jadi karena masa sekarang ini udah banyak marketplace ya, pemasaran online adalah salah satu faktor pemasaran yang sangat baik yang harus kita lakukan ya, agar konsumen mengenal produk kita, minimal mengenal terlebih dahulu sebelum mereka tertarik untuk membeli ya, seperti itu. Kelebihannya dari pemasaran online adalah biayanya yang cenderung lebih murah, pelaksananya lebih mudah dan cepat, jangkauannya luas ya. Kemudian namun kekurangannya adalah kita harus mampu membuat promosi yang kreatif ya, yang membuat konsumen tertarik untuk melihat dan membeli produk kita ya. Karena banyak kompetitor juga yang memiliki pemasaran yang sangat baik ya, teknik pemasaran yang sangat baik ya. Oke, itu yang terakhir. Ada pertanyaan dari teman-teman? Oke, ada pertanyaan? Tidak, cukup jelas. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman ya. Untuk kedepannya kita free class ya. Oke. Terima Baiklah. kasih. Ya. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Izin